Menulis memiliki hubungan erat dengan kesehatan jiwa karena berfungsi sebagai alat terapi diri yang efektif. Ketika Anda menulis, Anda memindahkan pikiran dan perasaan yang menekan dari dalam kepala ke atas kertas. Proses ini membantu Anda memproses dan melepaskan emosi negatif seperti stres, kecemasan, dan kemarahan. Berbagai jenis tulisan bisa digunakan sebagai bentuk terapi diri. Pertama, jurnal harian adalah format paling umum untuk menuangkan segala pikiran, baik yang positif maupun negatif, tanpa perlu struktur yang rapi. Tujuannya adalah untuk mengosongkan isi kepala. Kedua, menulis ekspresif merupakan pendekatan yang lebih terfokus untuk memproses satu topik emosional, seperti trauma atau kekecewaan, dengan menulis secara mendalam selama beberapa menit. Ketiga, jurnal syukur adalah praktik menuliskan hal-hal yang Anda syukuri setiap hari. Ini membantu melatih otak Anda untuk fokus pada aspek positif dalam hidup dan meningkatkan suasana hati. Terakhir, ada juga metode menulis surat tanpa dikirim, di mana Anda bisa mengungkapkan perasaan yang tidak tersampaikan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mencari penutup emosional. Pada intinya, setiap jenis tulisan yang Anda gunakan untuk memahami diri, memproses emosi, atau sekadar melepaskan beban pikiran adalah sebuah bentuk terapi diri. Mengubah tulisan jurnal menjadi karya sastra adalah proses kreatif yang sangat bermanfaat bagi kesehatan jiwa. Ini adalah kelanjutan dari terapi menulis yang mengubah catatan pribadi menjadi sesuatu yang bermakna. Proses ini membantu Anda meningkatkan pemahaman diri. Dengan menyusun pengalaman Anda menjadi sebuah cerita, Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang motivasi dan perjuangan Anda. Ini juga membantu mengubah perspektif. Anda bisa melihat kesulitan sebagai bagian dari alur cerita, bukan sekadar beban. Hal ini membantu Anda melihat diri sendiri sebagai protagonis yang kuat. Mengubah aku menjadi karakter fiksi juga dapat menciptakan jarak yang aman antara Anda dan emosi yang menyakitkan, sehingga proses penyembuhan menjadi lebih mudah. Terakhir, menyelesaikan sebuah karya dari pengalaman pribadi dapat meningkatkan rasa harga diri dan memberi Anda rasa tujuan baru. Singkatnya, mengubah jurnal menjadi karya sastra adalah sebuah perjalanan yang mengubah penderitaan menjadi seni dan membantu Anda menemukan makna baru dalam pengalaman hidup. Sekarang saatnya kita latihan. Berikut adalah contoh tulisan jurnal. Hari ini aku merasa lelah sekali. Ayah dan ibu bertengkar melulu, belum lagi tugas sekolah yang menumpuk, kepala rasanya mau pecah. Oh Tuhan, bagaimana aku harus bertahan dari semua ini? Dari jurnal ini, mari kita gubah menjadi cerita pendek. Berikut adalah hasilnya. Judul cerita pendek, Kepala yang Hampir Pecah. Langit di luar jendela sudah berubah warna. Bukan lagi biru cerah seperti saat berangkat sekolah tadi pagi, melainkan abu-abu pekat yang seolah-olah ikut memikul semua beban di pundakku. Aku duduk di meja belajar, menatap tumpukan buku dan kertas-kertas yang berserakan. Namun tak satu pun huruf yang bisa masuk ke otakku. Di ruang tamu, suara ayah dan ibu kembali memecah keheningan. Bukan suara tawa atau canda, melainkan nada-nada tinggi yang saling beradu. Setiap kata terasa seperti pecahan kaca yang melukai. Aku menutup telinga rapat-rapat, mencoba memblokir suara itu, tapi tidak berhasil. Suara mereka menembus dinding kamar, melewati bantal yang kuletakkan di atas kepala, dan menusuk langsung ke ulu hati. Kepalaku rasanya mau pecah, bukan karena tugas-tugas sekolah yang menumpuk, tapi karena suara-suara itu. Tugas-tugas ini adalah hal yang bisa aku tangani, hal yang bisa diselesaikan dengan pena dan kertas. Namun, masalah di luar sana. Bagaimana aku harus menyelesaikannya? Aku menatap pantulan diriku di jendela. Ada bayangan langit kelabu di mataku, bayangan tumpukan buku di atas meja, dan bayangan dua orang yang tidak berhenti bertengkar di belakangku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa. Aku tahu, aku tidak bisa lari dari semua ini. Tapi aku juga tahu, aku harus tetap bertahan. Satu-satunya jalan keluar dari semua ini adalah dengan terus melangkah. Kuambil selembar kertas kosong dari tumpukan di hadapanku, bukan untuk mengerjakan tugas sekolah, melainkan untuk menulis sebuah janji. Aku akan bertahan, tulisku, dan aku akan baik-baik saja. Malam itu,
Aku tidak tahu apakah janji itu akan terpenuhi. Tapi yang aku tahu, itu adalah satu-satunya harapan yang bisa kupegang erat-erat. Bagaimana jika digubah menjadi sebuah puisi? Berikut adalah hasilnya. Judul, Kepala yang Hampir Pecah. Langit di luar, sewarna duka. Menanggung beban yang tak terungkap. Di ruang ini, kata-kata adalah pisau. Berulang, menusuk hingga hampa. Tugas-tugas di meja, seperti tumpukan batu. Tapi bukan itu yang membuat kepalaku retak. Adalah gema suara yang tak henti, memecah dinding, merobek dada. Oh Tuhan, bagaimana cara bertahan? Saat rumah bukan lagi tempat berlindung, saat napas pun terasa begitu berat. Aku menatap cermin, mencari diriku sendiri, berharap ada bayangan yang bisa menjawab. Dan hanya ada janji yang kutulis di kertas kosong. Aku akan bertahan, sebagai satu-satunya harapan yang tersisa. Selanjutnya bagaimana jika digubah menjadi novel? Mengubah jurnal menjadi novel akan melibatkan pengembangan yang jauh lebih dalam. Tetapi kita bisa membuat sinopsis dan alur garis besarnya. Tujuannya adalah mengubah perasaan mentah dari jurnal menjadi narasi yang utuh dengan karakter, konflik, dan resolusi. Sinopsis novel, judul, Bayangan di Jendela. Seorang remaja bernama Anya, 15 tahun, merasa terperangkap dalam rumahnya sendiri. Setiap hari, ia menjadi saksi bisu pertengkaran ayah dan ibunya yang tak kunjung usai. Suara-suara keras dan ketegangan di rumah membuatnya sulit fokus pada apapun, termasuk tugas sekolah yang menumpuk. Anya merasa kepalanya akan pecah. Satu-satunya tempat ia merasa aman adalah kamar tidurnya, di mana ia mencurahkan seluruh perasaannya dalam sebuah jurnal. Suatu hari, setelah pertengkaran hebat, Anya menemukan sebuah surat lama yang ditulis ibunya sebelum menikah. Isi surat itu mengungkap masa lalu ibu yang penuh dengan keraguan dan ketakutan. Penemuan ini membuat Anya menyadari bahwa orang tuanya juga manusia biasa yang membawa luka dari masa lalu mereka. Didorong oleh keinginan untuk memahami, Anya mulai mencari petunjuk lain, menggali lebih dalam ke dalam sejarah keluarganya. Ia menemukan rahasia yang tidak pernah diceritakan dan kebenaran yang tidak terduga. Perlahan, Anya tidak lagi melihat dirinya sebagai korban yang tak berdaya. Ia mulai menyadari bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan narasi hidupnya. Dengan menuliskan semua yang ia temukan, ia tidak hanya merekam sejarah keluarganya, tetapi juga menuliskan takdirnya sendiri. Novel ini adalah tentang bagaimana seorang gadis menemukan kekuatannya di tengah kekacauan, menyadari bahwa ia adalah protagonis dari ceritanya sendiri, yang tak hanya harus bertahan, tetapi juga berkembang. Berdasarkan alur garis besar yang sudah kita bahas, berikut adalah perkiraan pembagian bab untuk novel Bayangan di Jendela. Jumlah bab ini fleksibel dan bisa disesuaikan, tetapi pembagiannya akan memberikan struktur yang jelas. Bagian 1. Kekacauan awal total. 5-7 bab bagian ini berfokus pada pengenalan masalah dan kehidupan sehari-hari Anya yang penuh tekanan. Bab-bab di sini akan membangun suasana dan memicu konflik utama. Bab 1-3 menjelaskan rutinitas harian Anya. Ia bangun dengan suara pertengkaran orang tua, mencoba fokus pada sekolah, dan akhirnya melampiaskan perasaannya di jurnal. Setiap bab bisa menampilkan satu adegan pertengkaran yang berbeda dan dampaknya pada Anya. Bab 4-5 puncaknya terjadi. Sebuah pertengkaran besar yang membuat Anya merasa putus asa. Ia melarikan diri ke kamarnya dan secara tidak sengaja menemukan surat lama milik ibunya. Ini menjadi pemicu cerita yang sesungguhnya. Bab 6-7. Anya membaca surat itu berulang kali. Ia mulai merasa penasaran dan memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu keluarganya. Bagian ini membangun misteri dan motivasi Anya. Bagian 2 atau bagian tengah, penemuan. Total 10-15 bab ini adalah bagian terpanjang di mana Anya melakukan investigasi, menemukan rahasia, dan mengalami perkembangan karakter. Bab-bab di sini akan penuh dengan penemuan dan konflik internal. Bab 8-12, Anya memulai pencarian. Ia mungkin mengunjungi neneknya, melihat album foto lama, atau bertanya-tanya kepada kerabat yang lain. Setiap bab bisa mengungkap satu bagian dari masa lalu yang tersembunyi,
Misalnya kisah cinta pertama ayahnya atau trauma masa kecil ibunya. Bab 13-17. Konflik memuncak. Anya menemukan kebenaran yang paling mengejutkan, mungkin tentang alasan mengapa orang tuanya bertengkar. Di saat yang sama, ia harus menyembunyikan pengetahuannya dari orang tuanya, menciptakan ketegangan. Bab 18-22. Pergolakan batin Anya. Ia merasa marah, bingung, dan sedih. Ia mencatat semua yang ia temukan di jurnalnya, mencoba memahami dan menata kembali semua kepingan puzzle yang ia dapat. Bab-bab ini adalah tentang refleksi diri dan penerimaan awal. Bagian 3 atau bagian akhir, penerimaan dan harapan. Total 5-8 bab bagian ini berfokus pada resolusi, pertumbuhan Anya, dan kesimpulan dari ceritanya. Ini adalah bagian di mana ia mengambil alih kendali dan menemukan harapan. Bab 23-25. Anya membuat keputusan. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa mengubah orang tuanya, tetapi ia bisa mengubah dirinya. Ia mungkin mengambil tindakan berani, seperti berbicara terbuka kepada mereka, atau bahkan sekadar menuliskan janji untuk dirinya sendiri. Bab 26-28. Resolusi. Pertengkaran orang tuanya mungkin tidak berhenti total, tetapi Anya sudah bisa menghadapinya dengan cara yang berbeda. Ia menemukan kedamaian batin. Bab 29-30. Epilog. Kisah berakhir. Anya tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia telah berhasil mengubah pengalaman pahit menjadi sebuah narasi utuh yang memberinya kekuatan. Bab terakhir bisa menampilkan adegan di mana ia melihat dirinya di cermin, bukan lagi sebagai gadis yang takut, tetapi sebagai penulis dari takdirnya sendiri. Kesimpulan. Kesimpulan dari proses ini adalah bahwa menulis, mulai dari jurnal pribadi hingga menjadi karya sastra, merupakan sebuah perjalanan transformatif yang memberikan manfaat ganda bagi kesehatan jiwa. Menulis jurnal adalah langkah pertama yang berfungsi sebagai terapi diri. Ia menyediakan ruang aman bagi kita untuk memindahkan beban emosional dari pikiran ke atas kertas. Dengan mencurahkan emosi mentah, seperti stres, kemarahan, atau kesedihan, kita dapat memprosesnya secara efektif. Ini adalah tentang kejujuran pribadi yang membantu kita melepaskan dan memahami diri sendiri tanpa dihakimi. Proses mengubah jurnal menjadi karya sastra adalah kelanjutan dari terapi tersebut. Kita mengambil pengalaman yang menyakitkan, dan dengan kendali narasi, kita mengubahnya menjadi sesuatu yang bermakna dan indah. Ini bukan hanya tentang membuat cerita, tetapi tentang menemukan alur, tema, dan makna di balik penderitaan. Mengubah pengalaman menjadi fiksi atau memoir memungkinkan kita untuk mendapatkan jarak emosional, melihat diri sendiri sebagai protagonis yang kuat, dan menciptakan makna baru. Pada akhirnya, penderitaan diubah menjadi seni yang tidak hanya menyembuhkan diri sendiri, tetapi juga dapat menginspirasi dan membantu orang lain. Dengan menulis, kita menyembuhkan diri sendiri. Dengan mengubahnya, kita menyembuhkan orang lain.